Ibu kan sampai saat ini masih sangat konsisten menyuarakan bahwa Jamkesmas lebih baik daripada BPJS Kesehatan. Ibu tidak terima dengan jaminan kesehatan masyarakat itu harus melalui asuransi. Harusnya adalah tanggung jawab negara, begitu kan Bu? Tapi kan gini Bu, BPJS Kesehatan itu punya kok program yang dibiayai oleh APBN. Makanya disebut sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Apakah menurut Ibu ini nggak cukup untuk menunjukkan keberpihakan atau mungkin pelindungan negara terhadap masyarakat prasejahtera? Ya, pertanyaan itu mestinya sudah terjawab saat ini ya, di mana problem penerima eh, apa namanya biaya iuran itu bagi masyarakat miskin ternyata tidak tepat sasaran karena banyak orang-orang yang tadinya dibiayai oleh pemerintah tiba-tiba harus membayar sendiri sehingga cuci darahnya terputus sehingga udah ada 13 juta kalau nggak salah, bukan 11 juta, 13 juta sekian yang tiba-tiba PBI-nya diputus. Padahal ini hak-hak rakyat ini PBI ini. Loh kenapa kok begitu kata Pak Mensos ada yang diganti 11 juta. Menurut saya itu yang miskin tambah 11 juta Pak. Jangan diganti-ganti begitu. Mbok yang benar caranya ngitung orang miskin. Kalau BPS pasti tidak tepat loh Pak. Jadi jumlah orang miskin tolong diteliti beneran. Jangan ngikut angka BPS saja. Tolong terjun ke lapangan mana yang miskin dan mana yang tidak. Apakah mau menggunakan PKK kayak saya dulu, apakah nurut BPS. Nah sekarang itu mestinya orang miskinnya nambah, tetapi laporannya BPS orang miskinnya turun. Nah ini yang mesti dibetulkan. Jadi memang tidak ada komunikasi antar kementerian atau mungkin dikonsultasikan dulu ke BPJS Kesehatan itu menurut Ibu nggak ada sehingga muncullah Enggak polemik ada. soal Biasanya PBI semua ini. menteri 99% percaya dengan BPS. Angka-angka BPS itu dipegang teguh. Apakah itu apa namanya growth ekonomi apa namanya yang 5% dan Iya, 8 ya. itu kan semua BPS yang itu. Terus Bu Siti, dengan dicabutnya eh, status sempat dicabut dan sekarang mau dikasih waktu 3 bulan masih dibayar negara katanya, apakah menurut Ibu ini cuma soal validasi data kemiskinan atau sudah ada tanda soal tekanan fiskal negara? Mestinya ya dua-duanya ya, dua-duanya. Tapi menurut saya pemerintah harus memaksakan diri menyesuaikan jumlah orang miskin. Menurut saya keramaian ini karena pemerintah menutup mata seberapa banyak sih yang sebetulnya harus dikasih PBI. Sebetulnya berapa kekuatannya pemerintah cuma segini, padahal yang harus dikasih PBI segitu. Nah, inilah apa beda antar segitu dan segini tadi lah yang menyebabkan kericuhan sekarang. Pemerintah tidak mengakui jumlah kemiskinan rakyatnya sendiri. Kalau itu ketutup, ya insya Allah ketolong deh ya. Nah, sebetulnya kalau kita pikirkan ya, asuransi, asuransi untuk pengobatan rakyatnya sendiri. Kalau rakyat sehat itu siapa yang untung? Negara. Kalau rakyatnya sakit, apa yang bisa dibuat oleh negara tersebut? Kesehatan itu nomor satu. Kalau rakyatnya sehat, rakyat itu bisa berpikir dengan baik. Saya harus makan apa, saya harus bekerja apa, saya harus bagaimana. Sekolahnya juga akan jadi pinter-pinter. Tapi kalau rakyatnya tidak sehat, mau nanam ubi saja pusing, nggak sehat nggak bisa nanam, nggak bisa punya cari akal. Nah sehat itu nomor satu. Oke. Nomor satu sehat itu ya pemerintah harus memikirkan apakah rakyat saya cukup bisa dengan bantuan dengan layanan saya seperti sekarang ataukah saya harus meningkatkan. Yang saya lihat akan meningkatkan 100 dokter 200.000 dokter, bukan itu. Menurut saya kalau rakyatnya sehat kita nggak perlu dokter. Sehatkan rakyatnya. Rakyatnya disehatkan betul-betul. Satu, kalau sakit bisa berobat.
Kalau sakit bisa berobat secara cepat dan secara tepat.